Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Diazara. Saya sekarang duduk di bangku kelas 10 jurusan Tourism Industry yang tepatnya berada di SMK Negeri 1 Kedaung yang ada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kita sebagai penerus bangsa harus menanam nilai-nilai pendidikan yang berkarakter pada diri kita. Apa ya kira-kira pendidikan berkarakter itu? Nah, pendidikan berkarakter adalah bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk dan menyempurnakan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Kita masuk ke contoh pendidikan karakter yang bisa kita tanam dan kita terapkan. Yang pertama yaitu ada budi pekerti. Budi pekerti sendiri adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan sifat manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Contohnya yaitu memberikan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua, seperti memberikan sapa ketika bertemu, atau minimalnya kita memberikan senyum ketika berpapasan. Yang kedua ada bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan sendiri. Contoh kecilnya yaitu meminta maaf ketika kita sudah menyinggung orang lain, dan kita harus belajar untuk sebisa mungkin menghindari perkataan dan perbuatan yang bisa menyakiti, menyinggung, ataupun mengganggu orang lain. Yang ketiga ada jujur dan amanah dalam setiap tindakan, yaitu adalah menjadi manusia yang memiliki sifat amanah sehingga dapat dipercaya banyak orang, dan insya Allah jika kita bisa menjadi manusia yang amanah, maka kebaikan akan selalu mendatangi kita. Yang keempat, ada peduli terhadap sesama dan mau membantu orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, maka sikap peduli itu diperlukan untuk membangun kedamaian. Yang terakhir ada berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Kita ambil contoh dari diri saya, yang dimana mama saya pernah bilang kalau saya ingin mencapai sesuatu, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Nah, dari situ saya mulai berprinsip pada diri saya bahwa jika saya sudah melakukan sesuatu, maka saya harus menyelesaikan apapun rintangannya. Dan bagi saya, prinsip adalah sebuah janji pada diri saya sendiri yang harus ditepati. Yang kedua ada etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Berikut beberapa contoh sikap etika, yaitu yang pertama, menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, karena kita sebagai warga satu negara harus saling menghormati dan bertoleransi tentang berbagai perbedaan. Banyak contoh yang bisa kita ikuti seperti menghargai teman yang berbeda agama, mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah, dan lain sebagainya. Jika kita tidak memiliki sikap saling menghormati dan menghargai, maka akan terjadi konflik dan perpecahan, seperti akan ada peperangan agama atau suku yang sudah pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2001, yaitu konflik sampit yang memakan banyak sekali korban. Yang kedua, ada berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berbagai situasi, yaitu berusaha untuk bersikap ramah saat berbicara dan memperhatikan tutur bahasa, juga tidak terbelit saat berbicara dan menjadi pendengar yang baik. Contoh, ketika sedang bertukar cerita dengan teman kita, maka kita harus berbicara dengan jelas, tidak terbelit, dan juga menjadi pendengar yang baik. Lalu yang ketiga, bertindak adil dan tidak diskriminatif kepada orang lain, seperti Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Haruslah kita mengamalkan Pancasila tersebut karena semua manusia sama, tidak ada tahta dan tingkatan. Contohnya yaitu seperti berteman tanpa membedakan kasta, suku, ras, dan agama. Lalu yang keempat ada menjaga rahasia informasi dan data pribadi. Seperti pada umumnya, setiap orang pasti memiliki privasi yang harus dijaga, dan tertulis di pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar konstitusi terkait hak privasi seseorang. Contohnya seperti kasus seorang wanita di kos yang diintip oleh penjaga kos yang terjadi di Jakarta baru-baru ini. Lalu yang terakhir ada bertanggung jawab atas dampak dan tindakan yang kita kata sendiri. Sebelum kita bertanggung jawab, alangkah baiknya kita menghindari perkataan yang akan menyakiti atau mempertimbangkan janji yang sudah kita ucapkan. Karena mulutmu adalah harimaumu, dan jika janji tidak bisa ditepati, maka akan membuat orang lain sakit hati, karena mungkin saja orang itu sudah menaruh ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kita. Maka dari itu, haruslah kita bertanggung jawab jika kita menyakiti orang lain dengan perkataan maupun janji. Yang ketiga ada adab kesopanan. Adab kesopanan adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan nilai-nilai budaya atau aturan agama. Berikut beberapa perilaku mengenai adab kesopanan, yaitu yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah. Contohnya, ketika kita bertemu dengan teman saat di jalan, alangkah baiknya kita menyapa dan memberikan senyum kepada teman kita, atau ketika kita baru saja kembali ke kelas dari kamar mandi dan di kelas sedang ada guru yang sedang mengajar, alangkah baiknya kita ucapkan salam dan saling kepada guru sebagai rasa hormat kita sebagai anak murid kepada guru. Lalu selanjutnya yang kedua, ada menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam pergaulan. Contohnya, ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita dan ada anak sekolah lain duduk di meja sebelah, alangkah baiknya kita tetap menjaga bahasa supaya tidak menjadi konflik karena kesalahpahaman atau dampak buruk lainnya seperti bertengkar maupun tawuran. Lalu, yang ketiga ada menjaga kebersihan dan kerapihan diri serta lingkungan sekitar. Contohnya, ketika kita sedang berada di kelas, kita dilarang membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah, dan usahakan agar tidak membuang sampah di kolong ya, supaya tidak menjadi sarana nyamuk dan terhindar dari diare atau penyakit lainnya.
Lalu selanjutnya, ada menghormati privasi orang lain. Contohnya, seperti tidak membuka HP orang lain tanpa izin dari pemilik dan tidak menguntit ataupun mengambil gambar seseorang tanpa izin. Dan yang terakhir ada menghargai waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Contohnya, ketika kita mempunyai pekerjaan rumah dari sekolah, sebaiknya segera kita kerjakan. Karena jika kita menunda terus-menerus, maka kerjaan akan menjadi numpuk sehingga membuat kita sendiri menjadi kewalahan karena stres mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir ada pergaulan. Pergaulan merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut beberapa contoh pergaulan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif. Contohnya, ketika kita baru saja memasuki sekolah baru, haruslah kita pandai untuk memilih teman yang bisa memberikan hal positif, tetapi bukan berarti kita memilih-milih teman dan membedakan antara satu dengan yang lain. Berteman dengan semuanya, namun menjauhi hal yang berpengaruh negatif untuk kita dan masa depan kita. Yang kedua, menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya. Bisa kita lihat di kota kita bahwa banyak sekali anak pang di bawah umur yang hamil di luar nikah. Salah satu akar masalahnya adalah karena salah pergaulan sehingga membuat diri sendiri menjadi rugi. Bukan hanya diri sendiri, bahkan keluarga dan orang tua akan merasa sangat kecewa. Yang ketiga, bersikap proaktif dan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Contohnya seperti ikut bergotong royong bersama warga, ikut menjadi panitia atau peserta dalam 17 Agustusan atau acara lain sebagainya. Lalu yang keempat, menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Contoh kecilnya, ketika kita sedang duduk berkelompok di kelas dan kelompok lain sedang presentasi tugas di depan kelas, maka wajib kita dengarkan dan kita simak. Dengan begitu, kelompok yang sedang presentasi akan merasa dihargai. Dan yang terakhir, ada berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial, yaitu dengan mengadakan musyawarah dan mufakat agar tidak ada perdebatan yang panjang dan tidak ada kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Kela Dwi Azhara, izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.